الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Badr yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat yang paling agung adalah nikmat ilmu. Seorang diberikan oleh Allah taala nikmat ilmu, bisa memahami agama Allah taala yang mulia ini. Al-Imam Ahmad ketika beliau menyebutkan tentang bagaimana kebutuhan manusia dengan ilmu agama, beliau mengatakan hajatun nasi ilal ilmi syar'i asyaddu hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan seorang manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan dia akan makan dan minum. Kita tidak makan dan minum sehari, insya Allah tidak mati, Pak. Tapi tatkala kita tidak punya ilmu, tidak paham tentang Islam, tidak paham tentang agama yang mulia ini, maka berapa banyak kesalahan ibadah yang kita lakukan. Karena ibadah yang kita kerjakan di atas muka bumi ini yang Allah perintahkan, itu harus didasari dengan ilmu. Makanya para ulama menyebutkan kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh lebih utama daripada makan dan minum. Sehingga dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, kata beliau, man abadallaha bighairi ilmin kana afsad aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu itu lebih banyak merusak daripada memperbaikinya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita bernama ilmu, dan ilmu itu tidak akan ada bisa yang menandinginya bagi orang-orang yang ikhlas di dalam mempelajarinya. Oleh karenanya, ikhlaskan niat panjenengan semuanya di dalam belajar ilmu agama, karena dengan keikhlasan itulah orang-orang yang bisa meraih ilmu. Al-Imam Ibnul Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i dalam bukunya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, ketika beliau menyebutkan tentang kenapa seorang harus ikhlas di dalam dia menuntut ilmu, karena hati itu ibaratkan sebuah wadah, sebuah baskom yang jenengan gunakan untuk menampung sesuatu. Ketika baskom itu kotor, maka apa yang ada di dalam baskom itu tidak bisa jenengan manfaatkan. Demikian pula ilmu, ketika berada pada hati yang kotor, yang tidak dibangun di atas keikhlasan, maka itulah yang menyebabkan ilmu itu tidak bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka ikhlaskan niat, luruskan hati, inilah sebab seorang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Masyarul muslimin,
ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Badar yang telah mengundang saya ke sini. Ini kali kedua saya ke sini. Cuma yang mengundang saya ke sini pertama kali ya sekarang ini. Kalau dulu tuh kita pinjam masjidnya untuk kajian, dan itu tidak tahu saya tahun berapa, saya lupa. 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, wallahu a'lam bishawab. Saya lupa. Yang jelas ini kali kedua saya datang ke sini. Dan ternyata masjidnya berubah ya. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala memberkahi masjid yang mulia ini insyaallah. Tema kita Bapak Ibu sekalian itu kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengetahui apakah ibadah kita sudah diterima atau tidak. Selama ini kan kita husnudzon saja bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita hidup di dunia ini dan menciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia untuk beribadah. Tapi bukan berarti kemudian jenengan 24 jam di masjid ya, lalu kemudian jenengan tidak pergi bekerja mencari nafkah. Ini kurang tepat. Karena banyak orang salah dalam mengartikan masalah ini. Dikira namanya beribadah itu berarti nggak usah bekerja, nggak usah cari nafkah. Padahal mencari nafkah itu sendiri bagian daripada ibadah kalau kita niatkan sebagai ibadah. Oleh karenanya Imam Syafi'i, beliau di dalam istilah beliau itu, beliau menyebutkan ada yang namanya ibadah mahdhah dan ada yang namanya ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah yang memang dia pure ibadah, bahwasanya perbuatan tersebut adalah ibadah yang Allah perintahkan, dan ada perkara yang itu bukan ibadah, dia perkara-perkara duniawi, tetapi pelakunya dia berniat untuk bisa menjadikan perkara tersebut sebagai hal yang bernilai ibadah. Nah, itu disebut dengan istilah al-ibadatu ghairu mahdhah. Saya kasih contoh ya. Ibadah mahdhah itu seperti jenengan sholat, ini ibadah mahdhah namanya. Puasa itu ibadah mahdhah karena dalilnya jelas. Ada dalilnya, ada perintahnya dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jenis yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Mana contohnya? Seperti seorang itu olahraga lari. Itu kebutuhan dunia. Jenengan lari, pergi running, lari sore, lari pagi, itu kebutuhan dunia. Mungkin karena berat badannya itu berlebihan, jadi dia pingin turunkan, jadi dia pergi berlari. Kalau jenengan niatnya berlari hanya untuk itu, maka sebatas itu yang jenengan dapatkan. Tapi kalau jenengan bermain di situ dengan niat yang benar, saya olahraga lari ini bukan sekedar menurunkan berat badan, tetapi saya bisa sehat, segar, bugar, supaya saya bisa semangat beribadah kepada Allah dan mendatangi rumah-rumah Allah untuk mendatangi sholat, maka lari jenengan dihitung sebagai ibadah. Permainan niat. Cuma terkadang banyak orang yang tidak pandai dalam bermain dalam masalah niat. Makan itu kebutuhan, Pak. Kebutuhan jasmani. Jenengan bayangkan kalau tidak makan. Tapi kalau jenengan makan dengan niat, makanan ini semoga menjadi tenaga supaya saya bisa tetap sehat dan semangat dalam beribadah, maka makan yang jenengan itu dihitung sebagai ibadah. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Paham ibu-ibu? Halo ibu-ibu. Ya. Ojo rame sendiri ibu-ibu ya. Ya. Iki arisan dewe ibu-ibu ya. Nanti siapa yang kena kasih tahu saya. Ya. Nah, Allah perintahkan kita hidup di dunia ini untuk ibadah. Tetapi yang sering menjadi kesalahan kita itu hanya terfokus pada memperbanyak ibadah yang dilakukan. Padahal bukan itu yang Allah tekankan kepada kita. Benar, kita diperintahkan untuk memperbanyak melakukan amal soleh. Tapikah itu yang paling utama? Jawabannya bukan. Sekedar jumlah yang banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menekankan itu yang paling utama. Tetapi yang paling utama yang ditekankan oleh Allah Ta'ala kepada kita,
bukan dari sisi jumlah, bukan dari sisi kuantitas, tetapi yang Allah tekankan pertama kali kepada kita dari satu ibadah dari sisi kualitas. Oleh karenanya pernah disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Wuhaib Ibnul Warad. Wuhaib Ibnul Warad. Ibu-ibu pernah dengar namanya? Enggak pernah? Siapa tahu tetangga jenengan? Namanya Wuhaib Ibnul Warad rahimahullahu ta'ala. Perhatikan ucapan beliau ini. Beliau mengucapkan perkataan ini setelah melakukan penelitian, melihat masyarakat yang ada di sekitarnya. Kata beliau, la yakunnu hammu ahadikum fi kasratil amal. Jangan sampai kalian itu hanya sebatas berlomba-lomba memperbanyak amal, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak sedekah sunnah. Bukan hanya itu yang Allah perintahkan kepada kita. Walakin, akan tetapi, liyakun hammuhu fi ihkamihi wa tahsinihi. Tetapi yang paling utama, bagaimana ibadah yang jenengan lakukan itu berkualitas atau tidak. Punya kualitas atau tidak? Ya. Diterima atau tidak? Apakah yang kita lakukan selama ini sudah diterima sama Allah atau tidak? Karena ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang berkualitas, bukan jumlah, tetapi yang berkualitas, yang memenuhi kualifikasi, yang memenuhi syarat. Dan itu kita akan sebutkan di sini. Bagaimana jenengan bisa mengetahui atau bagaimana jenengan bisa mengupayakan agar ibadah yang jenengan lakukan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Biar apa yang kita lakukan di dunia ini tidak masuk ke dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Capek beribadah, lelah ibadah, namun ternyata di hari kiamat justru dimasukkan ke dalam api neraka. Ada nggak seperti itu? Banyak. Jadi bukan banyak tetapi banyak. Nah, itu beda Pak, Bu. Antara banyak dengan banyak itu beda. Kayak akeh dengan wakeh itu beda Pak. Ya, penekanannya beda. Jadi banyak. Ada orang di dunia ini, dia ibadah dengan lelah, dengan capek, tahu-taunya sampai hari kiamat tepok jidat. Aduh, nyesal aku di dunia. Apa sebabnya? Salah satunya itu tidak memperhatikan kualitas di dalam dia beribadah. Makanya kemudian coba lihat, diberikan contoh oleh Wuhaib Ibnul Warad. Kata beliau, fa innal abda qad yusalli wa huwa ya'sillah fi salati. Karena ada orang itu dia lagi sholat, tetapi di dalam dia sholat dia bisa bermaksiat kepada Allah. Loh, gimana caranya orang sholat bisa bermaksiat, Ustaz? Ketika dia sholat, ternyata dia sholat niatnya untuk riya kepada manusia. Ada riya, maksiat kepada Allah. Nggak ada orang takbirnya biasa, Allahu Akbar. Datang calon mertua, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Calon mertua pergi, ada sholatnya biasa aja. Hati-hati. Ini bahaya seperti ini. Sering terjadi dalam diri kita. Karena ingat, syaitan itu menggoda manusia bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi syaitan menggoda manusia sejak zaman manusia pertama Nabi Adam sampai detik ini. Sudah berapa tahun? Ada yang bisa jawab? Berapa tahun syaitan sudah menggoda manusia? Kalau bisa jawab, saya kasih hadiah umroh gratis. Tapi berangkatnya bayar sendiri-sendiri. Sama saja Ustaz. Saya minum dulu jamaah ya. Bismillah. Biar semangat kita. Belum adzan? Belum? Masih lama? Kurang suwe Pak. Kurang lama. Baik, kita lanjutkan. Nah, syaitan itu iblis ya, dan syaitan dengan bala tentaranya ketika datang kepada Adam, dia tidak ngomong sama Adam itu, Adam aku akan goda kamu, enggak. Tapi dia bilang kepada Adam, wa inni lakum malaminan nasihin.
"Hei Adam, aku datang ke sini untuk memberikan nasihat kepada kalian." Tuh, bahasanya nasihat. Jangan loh, Pak. Tahu-taunya jangan ini justru menjadikan dia keluar dari surga. Makanya iblis itu pandai dalam menyesatkan manusia. Jadi intinya kita itu dianjurkan untuk memperbaiki ibadah, berupaya untuk memperhatikan kualitas ibadah. Oleh karenanya coba perhatikan doa yang sering panjenengan baca ketika zikir habis sholat 5 kali minimal. Dan memang 5 kali, tidak boleh lebih. Minimal ya, karena bisa dibaca di luar itu pun bisa. Tapi ketika sholat kan 5 kali, karena jenengan sholat 5 kali. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Yang mana doa ini diwasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz, "Usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin." Aku wasiatkan kepadamu, pada setiap akhir salat jangan sampai kamu tidak membaca doa ini. Maksudnya akhir salat di sini bukan sebelum salam, tetapi selepas salam. Tapi bisa dibaca sebelum salam juga bisa, tapi lebih ke arah kita bacanya ketika zikir ba'da salat. Apa itu? Kata Nabi SAW, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Perhatikan 3 permintaan itu. Yang pertama Nabi mengatakan, "Allahumma a'inni ala dzikrika." Ya Allah, bantulah aku untuk bisa terus berzikir kepadamu. Kita Bapak Ibu, tanpa bantuan Allah nggak bisa kita beribadah kepada Allah. Makanya kenapa ucapan hayyalas shalah dan hayyalal falah kita tidak suruh menjawab seperti yang diucapkan oleh muadzin, tetapi diganti dengan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Itu disebut dengan ucapan hauqalah namanya. Itu namanya hauqalah. Ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa kita disuruh itu? Untuk memenuhi seruan Allah ke masjid, datang sholat, untuk kita bisa mendapatkan kemenangan. Kita ini hamba yang lemah, tidak mungkin kita bisa dapatkan kecuali pertolongan dari Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah sebutkan 2 model. Allah katakan, wahai manusia kalian fakir, kalian butuh kepada Allah. Wahai manusia, Allah ciptakan kalian lemah. Maka jangan mengaku saya kuat Ustadz, bisa ngangkat ini. Iya, banyak orang bisa ngangkat barbel 40 kilo, bisa ngangkat beban 40 kilo, tapi ngangkat mata untuk menjawab adzan subuh as-salatu khairum minan naum tidak bisa. Banyak yang nggak bisa. Coba jenengan perhatikan ya. Adzannya Indonesia itu berbeda dengan adzan yang jenengan dengarkan di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Kalau di Indonesia adzan pas waktu subuh itu as-salatu khairum minan naum, saya kebanyakan dengarnya itu naumnya yang panjang, Pak. As-salatu khairum minan naum, berarti disuruh tidur dia, bukan salat ya. Tapi kalau di Masjidil Haram kebanyakan saya dengar itu sama Masjid Nabawi itu salatnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Naumnya pendek. Makanya kita disuruh sholat. Indonesia enggak. Naumnya yang panjang. Jadi seolah-olah muatinya suruh, ayo tarik selimut lagi buat tidur katanya. Kita kembali ke sini. Jadi kita berupaya untuk bagaimana ibadah yang kita lakukan ini bisa menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya pada kesempatan ini ya, jadi ala dzikrika wa syukrika tadi nanti jangan baca sendiri ya. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan, kalau waktunya nggak cukup nanti jenengan bisa lihat atau cari sendiri nggih. Ada sekitar 8 barometer bahwasanya ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala, dan bisa kita mengukur dengan ibadah tersebut atau dengan 8 barometer tadi, apakah ibadah kita nanti sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, dan ini yang paling inti dari ibadah supaya berkualitas, yaitu ikhlas.
karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas Bapak Ibu. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas, kalau jenengan buka buku-buku para ulama, itu jenengan akan dapati banyak sekali pengertian ikhlas. Sederhananya ikhlas itu, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya, ikhlas itu seperti jenengan pakai topeng kuda lalu berjalan lurus, itu ikhlas. Paling gampang itu. Jenengan coba lihat kuda itu kalau dia pakai topeng, dia akan berjalan lurus. Kapan dibelokkan baru belok dia. Tapi coba kalau dia tidak pakai topeng, kiri kanan itu. Nah, orang yang ikhlas itu bagaimana dia lurus, dia berjalan. Dia beribadah itu hanya mengharapkan ridha dari Allah Ta'ala. Itu orang ikhlas. Dia tidak mengharapkan apapun dari manusia. Dia tidak mengharapkan pujian, dia tidak menanti pujian, dia tidak menanti sanjungan orang. Orang ikhlas meninggalkan semua itu. Bagi dia, bahwasanya pujian, cacian, makian orang itu tidak akan bermanfaat bagi dia, baik di dunia ataupun di akhirat. Tidak bermanfaat. Makanya kata para ulama, seseorang dikatakan ikhlas ketika dia mustawiyan bainal mada wadzam, ketika kondisi hatinya antara dia dipuji dengan dia dicela itu sama. Dia dipuji, dia tidak berbangga. Dia dicela, dia tidak sedih gitu loh. Karena yang penting dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia beramal karena Allah. Urusan dia itu bagaimana Allah ridho sama dia. Adapun manusia, tidak peduli dia. Karena dia memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lasta alaihim bimusaitir. Engkau gak bisa menjadikan manusia ridho kepadamu. Andai kata jenengan kasih seluruh dunia ini kepada manusia supaya mereka senang, supaya mereka ya pro kepada kita, supaya mereka pokoknya bahagia sama kita, kita kasih. Suatu saat kalau pernah kita melakukan satu kesalahan kecil, kebaikan dilupakan, yang diingat kesalahan tadi. Itulah manusia. Itu manusia itu seperti itu. Gampang melupakan kebaikan orang, tetapi sangat kuat dalam mengingat kesalahan orang lain. Nggak usah jauh-jauh lah. Istri panjenengan Bapak. Istri panjenengan itu, sekali jenengan salah, diingat loh ya. Makanya istri itu, para wanita itu adalah pengingat sejarah yang paling kuat. Hati-hati jenengan tuh kalau kelahi sama, kalau berbuat salah sama istri yang 20 tahun yang lalu itu diungkit ketika jenengan punya masalah sama istri. Kalau jenengan kelahi hari ini masalah 20 tahun, Mas ingat gak 20 tahun yang lalu ngapain itu begini. Kita nggak ingat, dia masih ingat itu. Para istri itu begitu. Itulah kehebatan istri. Kita kembali ke ikhlas tadi. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Insan ketika menggambarkan orang-orang yang ikhlas itu dalam surat Al-Insan ayat yang ke-9. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami memberikan makan kepada mereka itu, kepada orang lain. Tujuannya adalah liwajhillah, kami mengharapkan wajah Allah. Kami nggak butuh terima kasih dari mereka. Mereka mau terima kasih, mereka mau mengucapkan matur suwun, syukron, jazakallah khair. Itu urusan mereka. Urusan kita, kita kasih, kita lupakan pemberian kita. Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat apa yang kita lakukan. Dan tidak perlu khawatir, panjenengan tidak perlu khawatir. Setiap kebaikan yang jenengan lakukan, sekecil apapun, tidak ada orang yang melihat, tidak akan pernah diingkari sedikit pun oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman ya'mal minas salihat wa huwa mu'min, dan barang siapa yang beramal amal kebaikan, amal soleh, dia seorang yang beriman, fala kufrana li sa'ihi, tidak akan ada orang yang mengingkari kebaikan yang pernah dia lakukan itu. Wa huwa li sa'ihi, ya, wa innalahu katibun, dan setiap kebaikan yang dia lakukan ada tukang catat, ada malaikat kiri dan kanan yang mencatatnya. Jadi tidak usah khawatir jenengan. Kadang-kadang kita itu ya khawatir, nggak ada yang tahu kebaikan kita. Akhirnya yang kita lakukan itu adalah lawan dari ikhlas itu, ria. Karena nggak puas, nggak gimana gitu ya, kayak nggak marem, nggak mancep gitu kalau ibadah nggak diperlihatkan kepada orang. Akhirnya mulailah kita share A, share B, share C, ya begini. Subhanallah, itu pintu syaitan menjadikan kita ria. Itu pintu syaitan menjadikan akhirnya amal ibadah kita itu
tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ibadah itu Bapak Ibu ya, itu ada dua. Ada ibadah yang sifatnya syiar dan ada ibadah yang bukan syiar. Kalau itu ibadah yang sifatnya syiar, jenengan silakan untuk menampakkan. Mana contohnya sholat ke masjid, ya, datang sholat ke masjid, itu syiar. Jadi kalau tetangga tanya, Pakmu misalkan mau kemana? Mau ke masjid, ayo. Nggak perlu kemudian nanti ditanya mau kemana Pakmu, kepo lu jadi orang gitu kan. Nggak perlu ngomong gitu, itu syiar, sampaikan. Ya, itu syiar. Nuntut ilmu itu syiar. Mengeluarkan zakat, zakatul fitr itu syiar. Pergi sholat Jumat itu syiar, pergi sholat Id itu syiar, puasa di bulan Ramadan itu syiar. Harus ditampakkan, tidak perlu kita sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau ibadah itu bukan syiar, yang mana itu ibadah ditekankan untuk kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi, maka itu lebih utama untuk disembunyikan. Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, 60 tahun gak ada yang tahu beliau itu berpuasa. Setiap beliau keluar dari rumahnya, apa beliau lakukan? Beliau bawa makanan. Sesampai di jalan beliau kasih sama orang. 60 tahun tidak diketahui oleh keluarganya bahwasanya beliau ini berpuasa. Kalau kita beda. Nanti pas waktu sahur foto menu sahur hari ini. Ya. Menu sahur cekrek gitu kan. Terus ditulis di bawahnya, kamu menu sahurnya apa gitu kan? La haula wala quwata illa billah. Buat apa? Apa manfaatnya? Justru menjadikan ibadah kita nggak diterima sama Allah Ta'ala. Maka coba lihat Al-Imam Malik. Ya, Al-Imam Malik. Demikian pula disebutkan ya Ayyub As-Sikhtiyani. Ketika beliau menyampaikan hadis Nabi SAW, kemudian sampailah pada hadis yang berbicara tentang surga dan neraka. Maka mereka pun diam dan menangis. Tahu caranya Pak? Menutupi rasa tangis mereka, bukan menangis dengan ditampakkan di hadapan orang. Padahal menangis itu ibadah, apalagi menangis gara-gara mengingat surga dan neraka, itu merupakan ibadah. Maka kemudian beliau mengambil sapu tangan, beliau kemudian menutupi hidungnya dengan mengatakan az-zukam syadid, pilek itu sangat menyakitkan. Benar, pilek itu menyakitkan. Benar kalau jangan pilek, sakit atau tidak? Gak bisa ngomong pilek gitu kan dikit-dikit, apalagi sampai ditaruh tisu di dalamnya biar tidak keluar. Itu sakit loh jamaah. Iya, sampai nggak boleh keluar, ditaruh tisu. Nah, untuk menyembunyikan nangisnya, sampai beliau mengatakan as-sukam syadid, pilek itu menyakitkan. Beliau tidak berbohong, memang benar. Sehingga orang yang mendengarkan beliau ucapkan seperti itu, seolah-olah beliau itu sedang pilek, padahal maksud beliau ingin menutupi beliau sedang menangis. Kalau kita beda, ambil kamera, live streaming nangis. Sudah berapa yang nonton gitu kan? Itu bedanya kita sama para ulama. Maka coba lihat keikhlasan itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan ketika meriwayatkan tentang 7 golongan yang dinaungi di hari kiamat. Salah satunya Nabi SAW mengatakan wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuh. Itu seorang bersedekah dengan satu sedekah sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kata Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini, kenapa kemudian orang ini menyembunyikan sedekahnya? Li syiddati ikhlasihi, karena dia adalah orang yang ingin ikhlas kepada Allah Ta'ala. Nah, kita belajar ikhlas coba. Lillahi ta'ala sudah. Beramal karena Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, tidak perlu berharap pujian. Ya. Kalaupun manusia tidak suka dengan apa yang kita lakukan, terserah dia, bukan urusan kita. Tugas kita bukan mencari ridho manusia. Dan Imam Syafi'i sudah katakan, ridho nas goyatul la tudrok. Ridho manusia itu adalah sebuah cita-cita yang mustahil, yang akan bisa panjenengan raih selama-lamanya. Tidak bisa. Jangan kasih manusia itu semuanya supaya mereka ridho, tidak akan pernah bisa ridho mereka. Pasti mereka akan tiba saatnya kalau ada kesalahan, dia akan marah kepada kita. Makanya rugi orang-orang yang selama ini dia beramal bukan karena Allah. Di satu sisi meninggalkan kualitas,
di satu sisi menyebabkan amalnya tidak diterima, di sisi yang lain dia hanya capek beribadah dan tidak mendapatkan apa-apa. Nabi SAW di dalam riwayat Muslim, ketika beliau menjelaskan tentang golongan yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka, kata Nabi SAW, awwalun nasi yuqda yaumal qiyamati, di antara jenis atau di antara manusia-manusia yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka, Nabi sebutkan ada 4 kriteria manusia. Yang pertama, al-jihadu fi sabilillah. Yang kedua, yang mereka baca Quran. Yang ketiga, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Dan yang keempat, yang bersedekah. Lihat, amalan-amalan ini bukan amalan yang kecil. Yang jihad, ketika ditanya, kenapa kamu jihad? Oh, aku berjihad ingin meninggikan agamamu ya Allah, ingin mengangkat bendera agamamu. Apa kata Allah? Kamu bohong, kamu dusta. Kamu itu berjihad bukan untuk itu. Kamu berjihad supaya kamu nanti ketika gugur di medan jihad, orang-orang akan mengenangmu sebagai pahlawan, dan orang sudah mengenang dirimu. Manusia tidak tahu tentang isi hati kita, malaikat tidak tahu isi hati kita, jin tidak tahu isi hati kita. Yang tahu isi hati kita cuma 2, diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan yauma tubalas sarair. Pada hari kiamat seluruh apa yang kita simpan di dalam hati ditampakkan semuanya oleh Allah taala. Kemunafikan, ya, kesombongan, hasad, iri, semuanya ditampakkan sama Allah taala. Kamu pernah begini, semua di hari kiamat. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah taala. Semuanya ditampakkan. Di saat itu tidak bisa mengelak sedikit pun diri kita. Nah, orang ini ditanya, "Ya fulan, untuk apa kamu jihad?" Kata dia, "Aku berjihad untuk mengangkat agamamu." Kata Allah, "Bohong. Kamu berjihad supaya kalau kamu gugur, orang mengenangmu sebagai pahlawan, dan itu sudah kamu dapatkan. Orang sudah membicarakanmu di mana-mana." Maka berkatalah Allah kepada malaikat, bawa dia ke dalam api neraka, karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak dapat bagian di hari kiamat. Lemparkan dia. Bayangkan jihad yang harusnya sebagai jalan tol jenengan masuk surga, tapi karena niatnya tidak ikhlas, berbuah ke dalam api neraka. Bayangkan jemaah. Subhanallah. Pertanyaannya, sudah berapa jenengan melakukan amalan yang kemudian dicampuri dengan riya, yang jenengan tidak lakukan ikhlas di dalam? Perlu dievaluasi supaya kita tidak rugi. Jangan sampai masuk dalam firman Allah taala, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Jenengan harus ingat ayat ini. Ini ayat penting loh jemaah ya. Makanya kenapa ayat ini sering dibacakan oleh imam, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita baca pada setiap hari Jumat, untuk mengingatkan manusia supaya kita sadar amal ibadah kita ini bisa saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Ikhlas. Kita tidak usah panjang-panjang. Karena kalau mau panjang-panjang jemaah, ikhlas top bisa satu kajian. Belum nanti kita bahas keutamaan ikhlas, pembatal keikhlasan, banyak, panjang. Ya. Belum lagi nanti ada bab yang berjudul apakah orang soleh bisa ria, apakah orang soleh bisa tidak ikhlas? Jawabannya bisa. Ya. Apakah amal itu yang tadinya ikhlas kemudian ria bisa diterima setelah kita bertobat? Itu ada pembahasannya tersendiri. Tapi intinya, saya tidak ingin memperpanjang masalah ikhlas ini. Yang penting jenengan faham ikhlas itu sebab amal ibadah menjadi berkualitas dan sebab amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dan ikhlas itu di dalam, jadi jenengan tidak boleh bilang saya ikhlas Ustadz. Nah, ngomong ikhlas itu tidak benar itu. Karena ikhlas itu tidak perlu diucapkan. Dan jangan memaksa orang untuk mengucapkan kamu ikhlas enggak? Nggih. Kamu ikhlas enggak? Nggih. Sing bener. Kamu enggak usah paksa orang. Jangan kalau minta sesuatu, minta. Mbak minta nggih? Oh, monggo. Enggak perlu tanya lagi. Ikhlas nggih? Enggak perlu. Yang tadinya ikhlas gara-gara jangan tanya ikhlas atau tidak, jadi enggak ikhlas dia. Jadi enggak perlu ditanya. Ikhlas itu tidak perlu diungkapkan, tidak perlu dikasihkan pernyataan, karena dia ibadah hati. Yang kedua, sebab ibadah kita bisa berkualitas dan sebab ibadah kita bisa diterima dan sebab ibadah kita menjadi ibadah terbaik di sisi Allah adalah dengan kita mengikuti
apa yang menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil-dalil yang berbicara tentang mengikuti sunnah itu banyak ya. Ayat yang banyak ya, familiar sekali ayat-ayat tersebut. Salah satunya ayat yang sering jenengan dengarkan terutama di bulan Rabiul Awal, surat Al-Ahzab ayat 21. Itu sebenarnya ayat berbicara tentang kewajiban mengikuti Nabi di dalam amal ibadah yang kita lakukan, mengikuti, mencontoh beliau, meniru apa yang beliau praktekkan dalam ibadah. Itu ayat berbicara tentang itu. Makanya kalau jenengan baca tafsir ayat ini, coba jenengan nanti kalau pulang punya tafsirnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, itu beliau jelaskan tentang ayat ini bahwasanya mengikuti Nabi itu bukan hanya sekedar mengikuti dari sisi akhlak, bukan hanya mengikuti dari sisi perangai, perilaku, muamalah, bukan. Tapi yang paling utama nanti disebutkan mengikuti Nabi dari sisi bagaimana cara berakidah dan cara beribadah. Itu yang paling penting. Nanti jangan baca dalam buku tafsir yang berjudul Taisir Karimir Rahman min Kalamil Mannan, punyanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di. Ya, jangan coba kalau punya ya. Kalau tidak punya buat nopo-nopo. Kalau bisa beli bagus. Tapi paling tidak jangan punya tafsir Ibnu Katsir mawon lah, enggak usah yang lain. Itu sudah cukup. Ibnu Katsir itu sudah cukup bagi kita-kita yang ingin membaca buku tafsir di rumah. Tapi kalau antum, misalkan kalau anak antum ingin menjadi seorang mufassir yang kelas berat, kelas tinggi, minimal harus punya buku-buku tafsir yang tinggi. Ibnu Katsir, As-Sa'di, kemudian At-Tabari, kemudian Al-Baghawi, kemudian Thaha bin Asy'ab. Banyak buku tafsir itu banyak ya. Allah berfirman, coba kita perhatikan ayat ini ya. Kita sebutkan faedahnya. Dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-21 Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Lihat, Allah sudah memulai dengan ayat tersebut dengan mengatakan laqad. Laqad, kalau kita melihat kepada ilmu bahasa Arab, di situ laqad, lam dan qad. Setelah itu fi'il madi. Kalau dalam ilmu bahasa Arab ada qad, setelahnya fi'il madi, maka qad itu diartikan sungguh, menunjukkan penekanan, takkid namanya. Nah, Allah memulai dengan huruf penekanan di situ, lam dan qad, laqad. Jadi kalau diterjemahkan dengan benar itu sebenarnya sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh itu sebenarnya begitu. Sudah ada nih? Belum? Sudah? Oh, 2 menit. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian apa itu? Uswatun hasanah, yaitu sebuah suri toladan yang baik. Perhatikan kalimat uswah, tidak menggunakan alif lam. Tidak menggunakan alif lam, tetapi Allah Ta'ala menggunakan kalimat itu dengan bentuk nakiro. Nakiro itu pakai tanwin di belakangnya, uswatun. Kalau ada alif lamnya kan al-uswatu nanti namanya. Tapi di sini Allah menggunakan uswatun. Apa sih manfaatnya, Ustadz? Kata para ulama tafsir dan para ulama lughah, ketika kalimat tersebut tidak menggunakan alif lam, berarti menunjukkan kalimat itu umum. Berarti Nabi itu bukan hanya suri teladan dalam satu model, tetapi Nabi itu suri teladan dalam segala sisi. Cari pemimpin yang baik, Nabi tempatnya. Cari suami yang baik, Nabi tempatnya. Cari seorang pedagang yang baik, Nabi tempatnya. Cari seorang guru yang baik, Nabi tempatnya. Cari dai yang terbaik, Nabi tempatnya. Cari ahli ibadah yang baik, Nabi tempatnya. Ada di antara kita yang pernah sholat seperti Nabi sampai kakinya bengkak? Belum ada. Imam baru baca juz 29 sudah banyak yang batuk di belakang. Katanya. Apalagi bulan Ramadan. Ya. Ayo suwe nih imam iki gitu. Itu esteller di rumah mencair. Ada nih? Belum? Oh, 36. Baik. Jadi Nabi SAW itu tauladan dalam segala hal. Bukan hanya dalam satu sisi, tapi dalam segala aspek. Jadi dengan cari apapun Nabi tempatnya. Jadi intinya beribadah itu harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Saya sebutkan satu kisah. Pernah satu ketika Sa'id ibn Musayyib
atau Musayyab, ada yang mengatakan Musayyab, ada yang mengatakan Musayyib. Pernah satu ketika beliau masuk ke dalam masjid dan mendapati ada seorang yang sedang sholat qabliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Maka ketika orang ini selesai dari sholatnya, kalau tidak salah sekitar 8 rakaat atau sekitar 10 rakaat orang ini sholat, disebutkan dalam riwayat, ditegurlah oleh Sa'id dengan mengatakan, ya fulan, atau salli aksar min rakaatain, kenapa kamu sholat itu lebih dari 2 rakaat? Bukankah Nabi SAW mencontohkan dan mengajarkan kepada kita bahwasanya sholat qabliyah subuh itu hanya 2 rakaat? Maka orang ini dia ngomong sama Sa'id ibn Musayyab ini, kata dia, ayu'adzibuni Allahu bi salati, apakah Allah akan mengazabku lantaran karena salatku? Maka Sa'id mengatakan, innallaha la yu'adzibuka bi salatik, Allah tidak mengazab karena salatmu, walakin yu'adzibuka bi khilafika sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah akan mengazabmu lantaran karena kamu tidak mengikuti bagaimana Nabi mengajarkan kepadamu. Jadi mengikuti tata cara Nabi beribadah itu merupakan perkara yang mutlak, yang tidak boleh jenengan menyepelekan. Karena banyak kita dapati kaum muslimin dalam tata cara ibadah, tata cara wirid, tata cara zikir jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Nabi ambil, yang tidak didatangkan, yang tidak diperintahkan, bahkan dilarang oleh Nabi untuk kita mengerjakannya, ditinggalkan. Itulah agama itu, sesimpel itu agama itu. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi kita ini, karena mengikuti atau tidak mengikuti Nabi, meninggalkan ajarannya Nabi alaihi salatu wassalam, banyak diantara kita yang akhirnya ibadahnya sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kisah yang kedua, Imam Malik pernah didatangi oleh seorang, bertanya, ya Imam Malik, dari mana mikotnya penduduk kota Madinah? Maka disampaikan oleh Imam Malik, mikotnya dari Bir Ali atau dari Dzul Hulaifah. Maka bertanyalah orang ini, bagaimana pendapatmu kalau aku mengambil mikot dari Masjid An-Nabawi? Kata Imam Malik, jangan, karena Nabi tidak mencontohkan dari Masjid Nabawi. Bukan Nabi karena nggak tahu Masjid Nabawi afdal, tidak, tetapi Allah memerintahkan Nabi untuk keluar dari Masjid Nabawi, berjalan sampai pada satu tempat yang disebut dengan Dzul Hulaifah. Dari situ kemudian Nabi mulai untuk mengambil mikotnya. Kalau kamu mengambil mikot dari Nabawi dan meninggalkan apa yang diajarkan Nabi, maka tidak akan diterima ibadah haji dan umrah. Lihat, sampai segitunya para ulama itu sangat perhatian terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pun demikian. Coba lihat apa yang tidak diajarkan sama Nabi SAW. Abu Darda, beliau memberikan satu pernyataan. Apa pernyataan Abu Darda? Tidaklah Nabi SAW meninggal dunia, melainkan seluruh agama ini telah dijelaskan. Hatta thair yukallibu janahihi fis sama illa qad buyyina lana ilmu. Sampai burung yang terbang di langit itu mengepakkan kedua sayapnya, Nabi jelaskan kepada kita ilmunya. Sampai-sampai orang Yahudi bilang, bukankah Nabi kalian mengajarkan kalian sampai keluar masuk kamar mandi? Kata Umar bin Khattab, iya, kami diajarkan bahkan sampai keluar masuk kamar mandi. Agama apa yang lengkap daripada agama Islam? Tidak ada. Islam itu agama yang sempurna, agama lengkap, dan itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa alasan kita tidak mengikuti contoh beliau? Apa alasan kita tidak mengikuti perintah beliau? Tanggung jawab besar. Karena orang yang tidak mau mengikuti ajaran beliau, tidak mengikuti contoh beliau, tidak mengikuti sunnah beliau, salah satu ancamannya kita diusir dari minum telaganya Nabi di hari kiamat. Dan orang butuh pada minum pada hari tersebut di saat panas yang menceklik, di saat kehausan yang luar biasa, keringat masuk ke dalam kerongkongan. Hanya orang-orang yang minum dari telaga Nabi yang tidak akan pernah merasakan kehausan pada hari kiamat. Dan salah satu sebab kita tidak bisa minum dan terhalangi dari telaga beliau karena kita meninggalkan sunnah beliau dan lebih fokus untuk mengamalkan ajaran yang tidak pernah beliau contohkan. Na'udzubillah. Ayo kembali kepada ajaran beliau. Kalau belum tahu, belajar. Simple. Belajar, ikut pengajian, bertanya, Ustadz, apakah ini ada dalilnya, apakah ini dicontohkan sama Nabi? Ustadznya cari. Kalau Ustadznya tahu, disampaikan. Begitu.
Agama Islam itu simpel. Yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, berarti saya punya utang 5. Karena kan saya tadi bilangnya 8. Jadi saya punya utang 5. Enggak tahu saya bayarnya kapan, wallahu a'lam bishawab. Biarkan waktu yang menjawab nanti. Yang ketiga, di dalam kita beribadah itu harus disertai dengan rasa takut dan berharap. Takut kalau ibadahnya tidak diterima dan berharap ibadahnya diterima. Kita ambil contoh apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, coba lihat di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-127. Tatkala beliau selesai membangun Ka'bah bersama putranya, siapa Bu? Siapa nama putranya Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah? Ismail. Anak dari siapa? Dari Ibrahim dengan Saro. Bukan Siti Saro ya. Siti itu orang Indonesia. Jadi orang Indonesia ini karena terlalu panjang bilang Sayyidati, Sayyidati. Jadi lisannya rodok ketelisut titik gitu loh. Jadinya daripada Sayyidati kepanjangan ya wis dicelok Siti wae lah. Nah, jadi Siti itu dari kata Sayyidati. Itu awal mulanya. Ya. Ketika selesai Nabi Ibrahim ini, lihat Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, lalu kemudian bersama putranya, beliau pun mengatakan dalam surat Al-Baqarah 127, apa kata Allah di situ? Ya, Rabbana taqabbal minna. Coba lihat. Ya Allah, terimalah dari kami. Padahal kita tahu ya, Nabi Ibrahim itu nabi loh. Rasul, bapak para nabi, kekasih Allah. Tetapi dalam satu amalan ketika beliau kerjakan, beliau kemudian tidak merasa aman bahwa saya semerta-merta ibadahnya pasti diterima. Tetap berdoa minta sama Allah agar Allah Ta'ala menerima amal ibadah tersebut. Berharap agar Allah memberikan pahala, dan beliau khawatir kalau ibadah itu menjadi ibadah yang sia-sia. Makanya beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, membawakan penafsiran dari Wuhaib Ibnul Warad. Perhatikan perkataan Wuhaib bin Warad ini. Beliau katakan, ketika beliau membaca ayat ini, kemudian beliau menangis seraya mengatakan, apa kata Wuhaib? Ya Khalilur Rahman, wahai kekasihnya Ar-Rahman, tarfa'u qawaima baitir Rahman, engkau meninggikan Ka'bah dan engkau berdoa kepada Allah supaya Allah menerima amal ibadahmu. Kalau sekelas engkau sebagai nabi aja berdoa seperti itu, apalagi kita manusia biasa. Berarti kan ibadah doanya harus lebih utama. Itu maksudnya. Jadi jenengan kalau selesai ibadah jangan merasa usyah pasti diterima. Enggak. Tapi berharap ibadah diterima, dan harus ada rasa khawatir kalau ibadah kita ditolak, dan itu perlu untuk ada di dalam hati kita. Oleh karenanya pilar ibadah itu kan 3, cinta, harap, dan benci. Kecintaan menjadikan kita taat, ketika beribadah harus ada harapnya, harus ada takutnya. Ya. Kalau itu yang kita terapkan, insya Allah kita akan bisa beribadah dengan satu ibadah yang berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal waktunya sudah habis, karena memang saya sengaja untuk menghabiskan waktunya supaya tidak ada tanya jawab ya. Nanti tanya jawabnya bisa kepada Ustadz yang mengisi rutin aja di sini. Saya kan cuma tamu gitu kan ya. Jadi tidak ada kewajiban, atau bukan tidak ada kewajiban, saya tidak berhak untuk menjawab, takut juga nanti salah jawabannya. Jadi kalau ada tanya jawabnya ini jangan, silakan bertanya kepada ustadz-ustadz yang mengisi rutin di sini, dan insya Allah mereka lebih alim, lebih luas pandangannya daripada kami. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian panjenengan semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menerima segala amal ibadah, dan menjadikan majelis kita kali ini sebagai majelis yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.